حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, di mana mungkin semalam banyak di antara kita yang bersama-sama bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekali lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua diberikan kekuatan selalu oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena doa ini amat sangat penting sekali bagi diri kita. Karena jangan sampai kita sebagai seorang hamba ini jarang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Karena munajat ini merupakan salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah dan wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, yang tidak bisa memiliki kekuatan apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi sudah sepantasnya lah kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita terutama harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita dicap oleh Allah, ngaku kita percaya kepada Allah, ngaku kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika dilihat keseharian kita, maaf, salat kita masih belum terjaga. Amaliyah keseharian kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang maaf masih belum bisa menjaga lisan kita. Terkadang keluar dari lisan kita kata-kata yang menyakitkan saudara kita. Terkadang keluar dari lisan ini kata-kata yang tidak selayaknya kita ucapkan. Kita juga terkadang maaf masih belum bisa menjaga tangan kita. Tangan ini terkadang masih mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Tangan ini terkadang maaf masih belum banyak melakukan kebaikan-kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan itulah nantinya yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kita semua ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersama-sama berupaya dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, waktu, fisik kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita bersama-sama berusaha semuanya itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebahagiaan buat kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi nanti sebaliknya, ketika kita tidak bisa mempergunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita sekali lagi mendekatkan diri Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan, membuat tabungan-tabungan amalan-amalan soleh. Nauzubillah, kita nanti akan bakal menangis tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita dalam surat Ibrahim yang kami bacakan pada mukaddimah di awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, syukur di sini ialah bagaimana kita mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Semuanya tadi kami katakan di awal, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat tubuh kita yang lengkap sempurna ini, subhanallah. Semuanya kita pergunakan itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita pergunakan itu untuk kita sekali lagi memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Janji Allah apa? Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Jangan takut perbuatan yang baik yang kita lakukan di dunia ini tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan kebaikan itu niatnya ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya ada nilai.
dan akan Allah berikan ganjaran melebihi dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan perlu juga kita ingat dalam ayat itu Allah pun mengingatkan kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, kita dikasih waktu sehat, waktu untuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sehat waktu yang diberikan kepada kita tidak kita pergunakan untuk menjalankan perintah Allah. Terkadang maaf, masih mudah-mudahnya kita meninggalkan perintah Allah, tidak sholat hanya karena urusan dunia. Hanya karena urusan dunia, terkadang maaf itu tidak sholat. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, sesibuk apapun kita ketika datang waktu sholat, maka kita harus menunaikan itu. Yang sehat, yang sakit pun Allah masih memerintahkan kepada kita untuk sholat. Karena dikatakan oleh Allah, jika kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu bisa sholat sambil duduk. Jika kamu tidak bisa sholat sambil duduk, kamu masih bisa sholat sambil berbaring. Ketika kita tidak bisa sholat sambil berbaring, kita masih bisa sholat pakai isyarat. Ini membuktikan apa pentingnya sholat itu bagi diri kita, dan harus selalu kita jaga, harus selalu kita laksanakan. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita bersama-sama di bulan Sya'ban ini, bulan yang baik ini, mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Mari kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita, sebelum nanti insya Allah kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban ini kita melihat ke dalam diri kita. Kalau memang kita merasa masih kurang, mari kita sama-sama perbaiki ibadah kita dan juga amalia kita. Karena tadi kami katakan di awal, kalau kita tidak bisa mempergunakan ini, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita lalai, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua sekali lagi tidak menginginkan diri kita, warga kita, masyarakat lingkungan kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, dikubur kita, apalagi nanti tatkala kita di yaumil akhirah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan itu di dunia kita. Dan bukan cuma kita, sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala pun tidak menginginkan kita, umatnya Nabi Adam ini, masuk ke dalam neraka Allah, menemani syaitan laknatullah, tidak ingin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus sosok manusia pilihan, panutan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Dijadikan sebagai contoh. Bagaimana ke beliau dalam ibadah beliau, akhlak beliau, tingkah laku beliau. Kalau toh kita tidak bisa 100% mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita berusaha untuk selalu menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang berikan. Agar apa? Agar kita manusia ini, umatnya Nabi Adam ini nantinya mendapatkan kebahagiaan, bukan menjadi temannya iblis, syaitan laknatullah di neraka Allah. Bukan cuma itu saja, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita pedoman. Apa? Al-Qur'an. Allah memberikan Al-Quran untuk kita. Untuk apa? Dijadikan sebagai hudan. Mari yuk kita sama-sama baca Al-Quran. Dari bulan Sya'ban ini kita sudah membiasakan diri. Semalam mungkin kita sudah membaca Al-Quran dengan surah Yasin. Berharap nanti ketika bulan Ramadan tiba, kita pun tetap istiqomah selalu membaca Al-Quran. Walaupun mungkin 1 ayat, 2 ayat, baca. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena subhanallah, inilah yang akan menjadi kebaikan buat kita bersama. Dan inilah sekali lagi yang bisa memberikan kepada kita nanti kebahagiaan tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang sudah Allah berikan kepada kita agar kita sekali lagi menjadi orang-orang yang bahagia. Maka oleh karena itu sekali lagi mari di Sya'ban ini, di bulan Sya'ban ini, kita bersama-sama mulai melihat kembali dalam diri kita, dan nanti di bulan suci Ramadan kita bersama-sama lebih meningkatkan lagi
segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Dan kita berdoa insya Allah di Ramadan ini kita semua akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, janji Allah ketika kita menjadi orang-orang yang muttaqin insya Allah tentunya akan mendapatkan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.